Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Kimia Organik 2 Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bersama saya, Arya Nuar. Topik bahasan pada pertemuan untuk 3 pertemuan ke depan adalah asam amino, peptida, dan protein. Protein adalah molekul penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, bila kita amati secara cermat, maka protein ada dalam setiap makhluk hidup. Protein memiliki berbagai fungsi mulai dari struktural hingga berperan menjalankan metabolisme, komunikasi, juga pertahanan dalam makhluk hidup. Protein adalah suatu molekul yang memiliki struktur yang unik yang membentuk suatu fungsi tertentu. Protein dibentuk dari polimerisasi asam amino melalui ikatan amida yang lebih dikenal sebagai ikatan peptida. Asam amino merupakan building block dalam pembentukan protein. Selanjutnya, kita akan membahas asam amino. Asam amino esensial didefinisikan sebagai asam amino yang tidak dapat dibentuk sendiri oleh mamalia, termasuk manusia. Asam amino esensial biasanya diperoleh melalui makanan atau disuplai oleh bakteri di dalam usus. Contohnya adalah isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Dalam tabel berikut dapat dilihat daftar asam amino esensial dan asam amino non-esensial bagi manusia. Arginin dan histidin merupakan asam amino non-esensial. Namun, pada bayi termasuk asam amino esensial. Selanjutnya, kita akan membahas materi pembelajaran berikut. Struktur, sifat-sifat dan stereokimia asam amino, klasifikasi asam amino, elektroforesis, reaksi-reaksi asam amino, klasifikasi protein, dan struktur protein. Yang pertama adalah struktur, sifat-sifat, dan stereokimia asam amino. Terlihat pada gambar adalah struktur dasar asam amino. Secara umum, struktur dasar asam amino memiliki atom karbon atau C-alfa bersifat kiral, sebab mengikat 4 gugus atau atom yang berbeda, yaitu COH, gugus asam karboksilat, NH2, gugus amino, H, hidrogen, dan R, rantai samping yang bervariasi. Semua atom karbon alfa pada asam amino bersifat kiral, kecuali glisin, karena pada posisi R digantikan oleh atom hidrogen. 20 asam amino yang umumnya ada pada protein merupakan turunan asam alfa amino yang mengandung gugus fungsi amin primer, sebagaimana terlihat pada gambar ini. Namun, prolin merupakan pengecualian karena mempunyai amin sekunder, di mana atom nitrogen dari amino terikat sebagai cincin segi 5, sebagaimana terlihat pada gambar ini. Selanjutnya adalah klasifikasi asam amino. Berdasarkan terikatnya gugus fungsi amino, maka asam amino dibedakan menjadi asam alfa, beta, dan gamma amino. Ini adalah contoh selain dari 20 asam amino yang umum pada protein. Asam 1 aminopropan karboksilat adalah asam alfa amino yang merupakan prekursor biologis etilen pada tanaman. Asam
Asam 3-amino propanoat dikenal sebagai beta-alanin, merupakan asam beta-amino yang membentuk unit-unit struktural koenzim A. Asam 4-amino butanoat dikenal sebagai asam gamma-amino butirat atau GABA, merupakan asam gamma-amino yang terlibat dalam transmisi impuls pada saraf. Selanjutnya, struktur asam amino. Asam amino memiliki struktur zwitterion. Pada asam amino, gugus karboksil akan terdeprotonasi dan berada dalam bentuk anion karboksilat pada pH fisiologis 7,3. Sedangkan gugus amino akan terprotonasi dan berada dalam bentuk kation amonium. Asam amino ini dalam larutan air utamanya akan membentuk ion dipolar yang disebut zwitterion. Dalam bahasa Jerman, Zwitter berarti hybrid. Pada gambar ini dapat dilihat struktur asam amino dalam bentuk zwitterion yang menunjukkan posisi karbon alfa sebagai pusat kiral. Gambar di sebelah kanan adalah struktur 3 dimensi asam amino dengan warna merah dari asam karboksilat, menunjukkan muatan negatif dari ion karboksilat, dan warna biru menunjukkan muatan positif dari ion amonium. Sekarang kita bahas stereokimia asam amino. Glisin adalah asam amino sederhana dan hanya glisin yang bersifat akiral. Atom karbon alfa adalah pusat stereogenik terhadap atom yang lain. Pada proyeksi Fischer akan terlihat konfigurasi L dari asam amino. Seluruh asam amino kiral dari protein mempunyai konfigurasi L pada atom karbon alfa. Selanjutnya, sifat amfiprotik asam amino. Asam amino bersifat amfiprotik, yaitu dapat bereaksi dengan asam atau basa tergantung lingkungannya. Dalam larutan asam, asam amino zwitterion dapat dikatakan basa ketika menerima proton dari karboksil membentuk kation. Dalam larutan basa, asam amino zwitterion dapat dikatakan asam ketika kehilangan proton dari NH3 menghasilkan anion. Berikutnya kita bahas titik isoelektrik asam amino. Dalam larutan asam, asam amino terprotonasi dan utamanya berada dalam bentuk kation. Dalam larutan basa, asam amino terdeprotonasi dan umumnya berada dalam bentuk anion. Di antara dua keadaan tersebut, terdapat pH di mana asam amino memiliki kesetimbangan antara bentuk kation dan anion. Zwitterion yang terbentuk pada kesetimbangan ini bersifat netral dan dipolar. pH pada kondisi setimbang ini disebut titik isoelektrik. Pengukuran titik isoelektrik dari asam amino bisa dilakukan menggunakan titrasi asam basa. Selanjutnya, kita akan membahas elektroforesis. Aplikasi elektroforesis adalah untuk pemisahan asam aspartat, alanin, dan lisin sesuai dengan jenis muatan mereka pada pH yang sesuai dengan titik isoelektrik alanin. Campuran asam amino diletakkan di bagian tengah lembaran selulosa asetat. Lembaran selulosa asetat yang telah mengandung campuran asam amino direndam dalam larutan dapar pH 6. Selanjutnya adalah klasifikasi asam amino berdasarkan sifatnya. Asam amino netral yang mengandung gugus alifatik adalah alanin, glisin, isoleusin, leusin, dan valin. Selanjutnya,
asam amino netral dari golongan siklik dan aromatik pada rantai sampingnya, yaitu prolin, yang merupakan asam amino siklik, kemudian fenilalanin, tirosin, triptofan, yang merupakan asam amino aromatik. Asam amino netral mengandung gugus hidroksi dan atom sulfur pada rantai samping, yaitu pertama, asam amino yang mengandung gugus hidroksi seperti serin dan treonin. Kedua, asam amino yang mengandung atom sulfur yaitu sistein dan metionin. Asam amino netral yang mempunyai gugus amida pada rantai samping yaitu asparagin dan glutamin. Selanjutnya, asam amino yang bersifat basa. Asam amino yang bersifat basa yaitu histidin yang memiliki cincin imidazol pada rantai samping, lisin yang memiliki gugus amin primer alifatik, arginin memiliki gugus fungsi guanidin pada rantai samping yang berkontribusi pada sifat basa asam amino. Terakhir, asam amino yang bersifat asam. Asam amino yang bersifat asam ini mengandung gugus fungsional asam karboksilat pada rantai samping. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah asam aspartat dan asam glutamat. Berikutnya, kita akan membahas reaksi-reaksi asam amino. Langkah yang dapat digunakan untuk sintesis asam amino adalah sintesis Strecker. Sintesis Strecker adalah sintesis asam alfa amino dari aldehida melalui dua langkah reaksi dengan alfa aminonitril sebagai zat antara. Dua langkah reaksi tersebut adalah perubahan aldehida menjadi imina dan penambahan sianida sehingga membentuk alfa aminonitril. Kemudian dilanjutkan dengan hidrolisis alfa aminonitril menjadi asam alfa amino. Berikut mekanisme reaksi sintesis Strecker. Bagian pertama, pembentukan alfa aminonitril. Langkah pertama adalah protonasi aldehida. Langkah kedua, adisi NH3. Langkah ketiga, transfer proton. Langkah keempat, eliminasi H2O. Langkah kelima, adisi sianida. Dengan demikian terbentuklah alfa aminonitril. Selanjutnya, bagian kedua, hidrolisis nitril. Dengan langkah pertama, protonasi nitril. Langkah kedua, adisi OH2. Langkah ketiga, transfer proton. Langkah keempat, adisi OH2. Langkah kelima, transfer proton. Langkah keenam, eliminasi NH3. Langkah ketujuh, deprotonasi. Akhirnya terbentuklah asam amino. Demikianlah pertemuan perkuliahan kali ini yang membahas mengenai asam amino. Semoga Anda dapat mengambil manfaat dari video ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang peptida.